Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Rizky Wujulandari, STR Kep BDNM Kep dengan NIDN 0516039102 dan NUPTK 1648769670230302. Saya merupakan dosen tetap pada program studi profesi bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta dengan bidang keilmuan kebidanan yang berfokus pada psikologi, kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam video ini saya akan memaparkan secara singkat profil mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas dengan kode MK SKB 22010, disertai cuplikan proses pembelajaran tatap muka berbasis problem-based learning di dalam kelas. Mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas diberikan kepada mahasiswa program studi Sarjana Kebidanan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif konsep psikologi dalam asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang daur kehidupan reproduksi, meliputi masa kehamilan, persalinan, dan nifas dengan menerapkan prinsip respectful woman care. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diakomodasi dalam mata kuliah ini meliputi S9, P1, P5, KU5, KK1, dan KK2. Sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester yang telah disahkan oleh Ketua Program Studi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis adaptasi psikologis pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. CPMK 2, mahasiswa mampu mengorelasikan dampak kehamilan, persalinan, dan nifas terhadap status kesehatan mental perempuan. CPMK 3, mahasiswa mampu menelaah metode deteksi dini gangguan psikologi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. CPMK 4, mahasiswa mampu menguraikan konsep sibling rivalry. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis peran dan tanggung jawab bidan dalam mendukung kesehatan mental perempuan. CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis peran pasangan dan keluarga dalam mendukung kesehatan mental perempuan. CPMK 7, mahasiswa mampu mengeksplorasi dampak adaptasi psikologis terhadap bonding attachment, pola pengasuhan anak sejak dini, dan ketahanan keluarga. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Pertama adalah delivery. Saya menyampaikan materi berdasarkan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Salah satu topik materi yang saya ajarkan adalah adaptasi psikologis pada masa nifas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan ibu secara komprehensif dan terpadu. Melalui materi ini, mahasiswa memahami bahwa tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran penting dalam mendampingi dan memfasilitasi kondisi psikologis perempuan sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan mental terutama pada masa nifas. Penyampaian materi menggunakan pendekatan flipped classroom yang dipadu-padankan dengan problem-based learning. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa mempelajari materi dan studi kasus yang saya unggah melalui Google Classroom, sehingga waktu tatap muka dapat dioptimalkan untuk pemaparan materi, diskusi, analisis kasus, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Kedua adalah interaction. Interaksi pembelajaran saya bangun melalui metode problem-based learning. Saya membangun interaksi dua arah dengan tanya jawab, diskusi aktif dengan mahasiswa. Selain itu, diskusi dilakukan dengan small group discussion. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen agar dapat saling melengkapi kemampuan, bertukar pengalaman, serta meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Dalam proses ini, saya berperan sebagai fasilitator sekaligus validator yang memberikan ruang diskusi secara terbuka, mendorong mahasiswa mengemukakan pendapat berdasarkan bukti ilmiah, serta memberikan klarifikasi apabila terdapat miskonsepsi selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah assessment. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara formatif dan sumatif. Pada setiap akhir sesi pembelajaran, mahasiswa mengikuti evaluasi melalui kuis pilihan ganda untuk mengukur penguasaan konsep,
serta kuis esai untuk mengukur kemampuan analisis, sintesis, dan berpikir kritis. Penilaian akhir mata kuliah terdiri atas penugasan 15%, project based learning 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Dalam penyusunan materi pembelajaran, saya menggunakan referensi yang berasal dari buku ajar, pedoman nasional, serta artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian yang telah saya publikasikan sebagai bagian dari referensi pembelajaran, sehingga mahasiswa memperoleh materi yang berbasis bukti atau evidence-based practice. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada program studi Sarjana Kebidanan semester 2 dalam mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas pada pertemuan kelima dengan topik adaptasi psikologi pada masa nifas. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi ya pada pertemuan kelima di mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas. Untuk pertemuan kelima ini, topik materi kita adalah adaptasi psikologi pada masa nifas ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu agar perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Teman-teman gimana kondisinya, sehat? Semangat? Oke, semangat ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan teman-teman absen dulu ya Mbak ya. Absennya hari ini manual ya Mbak ya. Kita mau refresh dulu nih sebentar ya. Refresh materi yang kemarin ya, pertemuan yang lalu, pertemuan kita keempat. Teman-teman kira-kira masih ingat apa enggak sih pertemuan kita yang kemarin? Oke, kita ada kuis sedikit ya. Nah, siapakah aku? Aku adalah hormon yang meningkat akibat stres saat persalinan. Oke, Mbak Safira apa? Oke, kira-kira bener nggak? Oke, adrenalin. Oke, pertanyaan yang kedua nih ya. Siapakah aku? Aku adalah dampak psikologis persalinan traumatis. Mbak Cynthia silahkan. Oke, kira-kira betul atau betul? Oke, kita lihat. Oke, boleh tambahan satu pertanyaan lagi. Kalau PTSD itu apa? Post traumatic stress disorder. Oke, betul sekali. Ini adalah materi kita yang kemarin ya. Berarti materi yang kemarin sudah teman-teman pahami karena kita kilas balik. Ternyata teman-teman pada paham semuanya, pada bisa jawab. Oke, lanjut ya untuk materi sekarang ya. Untuk capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menganalisis adaptasi psikologi pada masa nifas. Nah, terus kemudian apa saja sih subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah definisi, kemudian adaptasi psikologi masa nifas menurut teori Reva Rubin, kemudian ada faktor risiko, yang keempat ada dampak gangguan psikologis, dan yang kelima adalah gangguan psikologi pada masa nifas. Oke, sekarang kita lanjut ke apa itu adaptasi psikologis pada masa nifas. Siapa yang bisa jawab adaptasi psikologis pada masa nifas itu apa? Nggak apa-apa, kita pakai kata kunci aja. Nggak perlu benar semuanya. Penggabungan kalimatnya boleh pakai satu kata kunci atau dua kata kunci. Silahkan. Oke, silahkan Mbak Hilda. Oke, berarti dia penyesuaian ya. Oke, kita lihat ya, betul sekali. Ternyata kalau adaptasi psikologis pada masa nifas itu adalah proses penyesuaian emosional, kemudian psikologis dan sosial yang dialami ibu setelah masa melahirkan. Ini ya, ketika adaptasi psikologis masa nifas ini adalah masa-masa yang sangat krusial ya. Kenapa krusial? Karena ini adalah periode transisi. Jadi di mana ibu ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan hormonal ya, kemudian
ada perubahan peran sebagai orang tua, kemudian ada tuntutan merawat bayi, dan juga perubahan pada keluarga. Nah, di sini teman-teman masih ingat nggak? Emang masa nifas itu apa sih? Masa nifas itu? Kok psikologi masa nifas kok berat banget? Emang masa nifas itu apa? Masa setelah melahirkan bayi selama waktu kurun 6 minggu atau 42 hari lah. Di sini adalah proses adaptasinya yang sangat krusial karena ada tuntutan peran baru sebagai seorang ibu. Oke. Kemudian, nah kita bisa lihat ya, ini berdasarkan data atau prevalensi ya. Kalau menurut WHO ya, ada 1 dari 10 perempuan ya di dunia itu mengalami gangguan psikologi pada saat hamil ya. Kemudian ada 1 dari 8 perempuan di dunia yang mengalami gangguan psikologi setelah persalinan. Jadi dia itu meningkat dari 1 dari 10 ke 1 dari 8, dia meningkat. Jadi lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang gangguan psikologi pada saat setelah persalinan atau pada saat masa nifas. Kenapa? Karena inilah masa krusial. Untuk angka depresi postpartum ada 19,8% di dunia. Bahkan untuk negara-negara dengan berpendapatan rendah dan menengah, angkanya akan semakin tinggi. Sedangkan jika di Indonesia, ya, ini adalah 5 sampai 7 dari 10. Kamu bayangkan, ada 10 ibu, 5 sampai 7-nya mengalami baby blues atau postpartum blues setelah melahirkan. Dan 2 sampai 3 diantaranya berkembang menjadi gejala depresi postpartum. Jadi angkanya cukup tinggi di Indonesia. Oke, nah ini adalah adaptasi psikologi pada masa nifas ya. Ini adalah adaptasi normal menurut teori Reva Rubin. Ada 3. Yang pertama adalah taking in ya, yang kedua adalah taking hold, dan yang ketiga adalah letting go. Kalau taking in ini 1 sampai 2 hari. Di sini adalah ibunya itu lebih pasif. Ibunya tergantung. Jadi semuanya ibu itu bergantung pada orang di sekelilingnya, apalagi pada suaminya. Perhatiannya itu hanya tertuju pada dirinya. Kekhawatirannya tertuju pada dirinya. Jadi semuanya itu tertuju pada dirinya. Untuk keinginan atau inisiatif untuk kontak dengan bayinya itu sangat rendah. Jadi di sini ibu itu mengulang-ulang bercerita pengalaman tentang persalinannya. Fokusnya masih kepada diri sendiri. Kemudian maju lagi ke 3 sampai 10 hari kemudian. Ini adalah periode taking hold. Di sini ibu akan merasa lebih nyaman ya. Jadi ibu sudah mulai percaya diri. Sedikit mulai percaya diri untuk berfokus pada bayinya sehingga dia bisa merawat bayinya. Tapi kepercayaan dirinya belum sempurna, jadi dia tetap butuh dukungan dan juga arahan dari suami dan juga keluarga lingkungan sekitarnya. Dan yaitu letting go itu adalah mulai dari 2 minggu ya. Di sini ibunya sudah mulai menerima peran barunya sebagai seorang ibu. Kemudian ini dia sudah punya kemampuan dan kepercayaan diri untuk merawat bayinya. Sudah mampu menyesuaikan dengan perubahan dirinya, perubahan hidupnya. Dan dia sudah mulai membangun hubungan baik antara dirinya, bayinya, dan juga keluarganya. Jadi di sini, di periode letting go ini, ibunya itu sudah menerima dirinya. Lah karena dia sudah menerima dirinya, dia sudah mulai punya kepercayaan diri untuk merawat bayinya, maka disinilah bonding attachment atau ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi itu biasanya akan mulai terbangun. Nah, ini adalah proses yang normal. Tapi kadangkala ada beberapa ibu yang tidak mengalami proses normal seperti ini karena ada beberapa faktor risiko. Nah, faktor risikonya yang pertama adalah faktor biologis ya. Yang kedua adalah faktor psikologis dan yang ketiga adalah faktor sosial. Yang kita perlu lihat pertama adalah faktor biologis. Itu karena perubahan hormon ya. Perubahan hormon yang drastis. Kemudian yang kedua adalah kurang tidur dan kelelahan. Kemudian nyeri pasca persalinan atau komplikasi persalinan ya. Dan ada misalkan riwayat gangguan jiwa atau depresi sebelumnya. Ini merupakan faktor risiko biologis. Kita lanjut ke faktor risiko psikologis.
Apa misalkan kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi hamil ini adalah hamil yang menjadi surprise atau tiba-tiba. Nah, tanpa persiapan itu adalah KTD ya, kehamilan tidak diinginkan, kemudian kecemasan atau ibu kurang percaya diri dalam merawat bayi, kemudian ada stresor yang tinggi dari dirinya, dari lingkungan sekitarnya, atau kepribadian ibu yang memang dia itu cenderung cemas berlebihan dan perfeksionis. Apa-apa tuh maunya perfect. Kemudian faktor sosial, inilah yang paling banyak terjadi, yaitu kurangnya dukungan suami, keluarga dan lingkungan. Kenapa? Karena suami itu adalah orang terdekat dari ibu. Nah, apalagi kalau dia tidak dapat dukungan dari suami, suaminya acuh, suaminya nggak peduli. Kemudian misalkan punya konflik rumah tangga sebelumnya, entah itu dengan keluarga inti atau dengan keluarga besar. Kemudian masalah ekonomi atau juga misalkan bayinya sakit, prematur atau misalkan bayinya punya kebutuhan khusus. Nah, ini adalah faktor risiko yang bisa mencetus gangguan psikologis pada masa nifas ya. Apa saja sih gangguan psikologis yang bisa terjadi pada masa nifas? Apa aja? Oke. Oke, teman-teman bisa membedakan ya, karena kan materinya sudah saya sampaikan nih di Google Classroom, jadi teman-teman sudah bisa baca. Oke, kita kulas satu persatu. Postpartum blues itu apa? Oke, Mbak Zahra. Oke, berarti dia adalah gangguan mood sementara. Oke, kita dapat kata kunci. Gangguan mood sementara yang mana dia itu biasanya terjadi pada hari ketiga dan puncaknya terjadi sampai hari kelima, tapi ini maksimal hanya sampai 2 minggu. Dia tidak akan menetap ya. Dan ini gangguan moodnya itu sementara. Jadi apa aja sih yang dirasakan ibu? Tidak percaya diri dalam merawat bayinya, terus mudah sedih, tiba-tiba dia nangis tanpa sebab, kemudian mudah marah, mudah tersinggung, gelisah dan lelah. Tapi ini sifatnya adalah sementara. Pada tahap ini ya, ibu tetap mampu untuk merawat bayinya dan masih bisa beraktivitas normal. Nah, ini biasanya ini akan hilang dan membaik sendiri tanpa pengobatan apapun kurang dari 2 minggu ya. Ini bukan berarti ibunya cengeng, bukan berarti ibunya tuh lemah, tapi memang ini adalah adaptasi psikologis ya, adaptasi psikologis yang berjalan normal ya. Tapi tetap harus dipantau, tetap harus didampingi, jangan sampai dia berkembang menjadi depresi postpartum. Oke, depresi postpartum nih. Sekarang kita ke yang kedua, depresi postpartum. Ada yang tahu depresi? Oke, Mbak Ade. Oke, kita dapat kata kuncinya ya. Jadi ini adalah gangguan psikologis yang lebih berat daripada postpartum blues yang punya apa tadi Mbak Ade? Kecemasan yang berlebihan. Oke, depresi postpartum ya. Ini biasanya berlangsung dalam 2 sampai 4 minggu pertama. Nah, ini gejalanya akan lebih berat daripada postpartum blues ya. Jadi dia di sini udah nggak lagi gangguan mood ringan, tapi dia sudah gangguan mood berat yang mana menetap lebih dari 2 minggu. Contoh gejalanya apa? Misalkan dia sampai sulit tidur, sulit makan, terus sulit berkonsentrasi, kemudian pikirannya tegang, kemudian aktivitas sehari-harinya terganggu. Bedanya depresi postpartum dengan yang tadi postpartum blues ini lebih berat dan ini mengganggu aktivitas atau fungsi sehari-hari. Kalau yang tadi dia masih bisa beraktivitas sehari-hari walaupun mengalami gangguan mood. Kalau ini dia sudah lebih berat dan dia kata kuncinya adalah mengganggu fungsi sehari-hari. Oke. Lanjut ke yang ketiga, yang paling berat. Apa? Yang tahu teman-teman? Oke, silahkan Mbak Desi. Psikosis postpartum apa itu? Oke, kita dapat kata kuncinya juga, itu adalah ada gejala halu dan juga waham. Kalau halusinasi ya, kita lanjut. Halusinasi itu adalah ketika dia itu mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain. Misalkan nih,
bayimu itu besok akan mengganggumu, sekarang bunuh sekarang. Nah, itu yang namanya halu. Dia merasa ada suara-suara yang dia dengar, tapi orang lain nggak dengar, karena itu namanya halusinasi. Kemudian waham. Waham adalah keyakinan yang tidak sesuai kenyataan, ya. Jadi dia itu melihat misalkan bayinya itu kok seperti singa. Nah, atau bayinya itu seperti harimau, padahal bayinya memang bayi, tapi dia melihatnya singa atau harimau. Itulah yang namanya waham. Jadi di sini kalau psikosis postpartum ini adalah gangguan psikologis yang paling berat dengan tambahan yaitu gejalanya halusinasi dan juga waham. Ya, di sini ini adalah kondisi kegawat daruratan yang harus segera mendapatkan penanganan. Jadi ini harus dirujuk ke psikiatri. Jadi ini sudah bukan ranahnya bidan, bukan ranahnya psikolog, tapi sudah ranahnya psikiatri atau dokter spesialis kesehatan jiwa. Nah, jadi ini harus ditangani sedini mungkin. Kalau ibu sudah dalam kondisi psikosis postpartum, ibu tidak boleh ditinggalkan sendirian, ya. Karena ibu punya keinginan untuk melukai, bunuh diri, atau bisa untuk membunuh bayinya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak pada ibu, ya. Dampak pada ibu kalau misalkan sampai terjadi gangguan psikologis pada masa nifas, yang pertama ibunya kalau postpartum blues tadi kan dia gangguan ringan, dia kan bisa hilang sendiri tanpa pengobatan khusus. Yang penting kita sebagai bidan bisa memberikan dukungan emosional, terus mengingatkan keluarga dan suami untuk lebih memperhatikan ibunya, dia akan hilang sendiri, ya. Nah, kalau depresi postpartum, kalau dampak pada ibu depresi postpartum yang tidak tertangani dengan baik, maka dia akan langsung lari ke nomor 4, yaitu meningkatkan resiko psikosis postpartum. Dampak lain pada ibu adalah ibunya mengalami gangguan kecemasan. Jadi ibunya mau apa-apa tuh takut, gelisah, cemas, ya. Perasaan-perasaan negatif itu dirasakan oleh ibu, pasti ibu akan mengalami penurunan kualitas hidup. Ya. Kalau dampaknya pada bayi apa tuh? Dampak pada bayi dan keluarga kira-kira apa? Bisa nggak bonding attachment-nya itu dia nanti nggak terbentuk? Ya, ikatan kasih sayang, iya. Nah, ya, kalau dampak pada bayi dan keluarga, yang pertama bonding attachment-nya terganggu. Jadi ikatan kasih sayang antara ibu dan bayinya akan terganggu. Padahal bayi di awal masa kelahiran 1000 HPK dia kan sangat membutuhkan kasih sayang, asih, asah, asuh dari ibunya. Sedangkan ibunya aja kondisinya nggak sehat, gimana mau mengasih, asah, asuh bayinya. Jadi otomatis bonding attachment-nya terganggu. Kalau bonding attachment-nya terganggu, tidak ada sentuhan, tidak ada kasih sayang, maka keberhasilan menyusuinya pasti akan menurun. Setelah itu kalau keberhasilan menyusuinya menurun, adiknya tidak disusui, otomatis dia akan mengganggu tumbuh kembang pada bayi. Kalau itu terus meneruskan sampai anaknya besar, maka akan terjadi gangguan emosi dan perilaku. Mereka adalah satu kesatuan. Jadi ini efeknya adalah efek jangka panjang. Jadi sehatkan dulu ibunya, baru anaknya bisa tumbuh secara optimal. Oke, ya, jadi ingat ya bahwa melahirkan bayi itu hanya butuh waktu beberapa jam. Tapi untuk menjadi seorang ibu, ya, itu adalah proses seumur hidup. Proses seumur hidup yang membutuhkan dukungan, ya. Jadi tugasnya sebagai bidan itu tidak hanya untuk membantu atau menolong persalinan aja, tapi juga memastikan kondisi psikologis ibu itu terjaga, mentalnya terjaga, sehingga harapannya kalau kondisi psikologis ibu itu baik, maka anaknya itu juga akan tumbuh sehat, tumbuh bahagia, dan tumbuh secara optimal, ya. Jadi yang utama adalah kesehatan ibunya. Jadi kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan sampai teman-teman sebagai bidan mengabaikan kesehatan mental. Sampai di slide terakhir, adakah yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Helsi, apa ya, Mbak? Terus itu gimana peran bidannya Peran bidannya, oke, peran bidan dalam untuk mencegah dampak ini, ya. Oke, peran bidan dalam mencegah dampak ini, ya, ini sebenarnya adalah pertemuan kita di besok, ya, tapi kita spill sedikit, ya. Untuk peran bidan yang pertama dan utama adalah melakukan deteksi dini. Jadi bidan di sini nanti teman-teman sebagai garda utama di fasilitas kesehatan primer harus mampu melakukan screening atau deteksi dini. Deteksi dininya lewat apa, Bu?
bisa lewat screening EPDS ya. Nanti teman-teman akan belajar di pertemuan berikutnya. Oke, kita selesai ke daftar pustaka ya. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan, yang saya integrasikan di dalam mata kuliah ya. Oke, nah kita lanjut ke analisis. Nah, ini adalah analisis dari film yang sudah teman-teman tonton. Jadi kemarin di Google Classroom saya kan juga menyematkan link film kan ya. Ini adalah film tentang kesehatan mental diangkat dari kisah nyata di Korea Selatan. Nah, teman-teman sudah nonton kan ya? Nah, ini nanti saya akan punya tugas analisis ya. Grupnya sudah saya bagi ya. Jadi teman-teman ini akan saya bagi berdasarkan kelompok kecil. Satu, silahkan untuk menganalisis satu ya. Kemudian yang grup yang kedua bisa untuk melakukan analisis yang kedua. Jadi kalau misalkan bidan kok dapat kasus depresi postpartum seperti Kim Ji Young, apa sih batas wewenang yang bisa bidan lakukan? Nah, kemudian yang untuk kelompok 3, silahkan bisa menganalisis dalam perspektif RWJ ya. Jadi silahkan teman-teman bisa mengkritisi, silahkan brainstorming, silahkan diskusi dengan kelompok kecil masing-masing yang sudah saya bagi ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 1, 2, dan 3? Belum ya? Oke, tidak. Oke, teman-teman bisa asesmen untuk pilihan ganda dan juga untuk esainya ya. Oke. Ini dikerjakan ya, dikerjakan. Nanti saya kasih batas waktu maksimal 15 menit setelah perkuliahan ini selesai. Oke, sudah difoto? Oke, kalau sudah kita ada di akhir yaitu kesimpulan ya. Jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah silahkan bisa dibacakan oleh Mbak Ade. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Ade. Sampai di penghujung slide ya. Jadi setiap ibu itu berhak mendapatkan deteksi dini ya, dukungan emosional dan pelayanan kebidanan yang aman, bermutu dan menghormati martabat perempuan atau respectful woman care. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasi aktifnya pada kelas siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Jangan lupa nanti hasil dari small group discussion-nya silahkan di-upload di Google Classroom. Oke, pertemuan pada siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan singkat mengenai deskripsi mata kuliah serta cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang menerapkan pendekatan problem-based learning di program studi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Besar harapan saya video ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.